Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, NPM 210261020, Prodi Ekonomi Syariah. Tugas dari mata kuliah Perekonomian di Indonesia, dosen pengampu Lucy Elisa, Magister Pendidikan. Kalian membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah negara tidak memiliki aturan untuk pemasukan dan pengeluarannya? Ya, sudah pasti kondisi ekonomi akan kacau, bahkan bisa mengakibatkan kebangkrutan kan. Karena itu dibutuhkan aturan seperti kebijakan fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Nah, kira-kira apa saja ya fungsi kebijakan fiskal dan perbedaannya dengan kebijakan moneter? Yuk, simak video dari saya ini. Kebijakan fiskal. Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal adalah membuat ekonomi negara terus bertumbuh. Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus bertumbuh. Sebagai contoh, salah satu instrumen pemasukan negara adalah pajak. Untuk mengatur besaran penetapan pajak bagi wajib pajak, DPR akan mengadakan rapat untuk membuat kebijakan fiskalnya. Setelah itu, pelaksanaan hasil strategi harus ditaati oleh seluruh wajib pajak, sementara pemungutan dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Kebijakan fiskal biasanya diambil pemerintah untuk membantu agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Dasar hukum kebijakan fiskal. Dalam Undang-Undang Anggaran Belanja yang digunakan kebijakan fiskal bisa berubah tiap tahun. Aturan mengenai kebijakan fiskal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan kebijakan fiskal terkait anggaran APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan agar harga barang tidak terlalu dan bisa dijangkau. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tapi tidak hanya itu, inilah beberapa tujuan lain dari kebijakan fiskal. 1. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Mendorong laju investasi. 4. Meningkatkan potensi sumber daya manusia. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Jenis kebijakan fiskal yang pertama ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Berlawan dengan jenis yang pertama, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen sendiri merupakan sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan guna menjaga stabilitas perekonomian makro. 1. Pajak. Instrumen kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, daya beli akan menurun, dan sebaliknya, daya beli kembali naik saat pajak diturunkan. 2. Obligasi publik. Obligasi publik jadi instrumen kebijakan fiskal lain yang digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat berinvestasi. 3. Pengeluaran belanja. Terakhir, instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Demi tercapainya stabilitas perekonomian, pemerintah perlu mengurangi atau menambah belanja negara yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalnya, jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran dari sektor lainnya sampai kembali stabil. Konsep instrumen ini sama seperti kehidupan sehari-hari, di mana saat pendapatan turun, maka seseorang harus mengurangi belanja yang kurang penting dan berhemat. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.